Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita kembali lagi dalam pembelajaran TIK. Di video kedua ini insyaallah kita akan sedikit belajar ya, tadi berkaitan dengan fitur-fitur dasar ya. Kita bisa menggunakan fitur-fitur dasar ya. Yang pertama adalah menggabungkan sel ya. Mengingat lagi pembelajaran yang kemarin, bagaimana cara kita menggabungkan sel yang begitu sempit ini ya. Cara menggabungkan selnya adalah ya, kalian blok yang mana sel apa saja yang ingin kalian gabungkan. Misalnya kalian menggabungkan dari A1 sampai H2 ya. Kalian blok, kemudian home ya, merge and center ya. Seperti ini ya. Ini sudah tergabung selnya. Kemudian setelah kita sudah menggabungkan sel, yang kedua adalah tentu nanti kalian bisa mengetahui caranya ya, maksudnya kapan sel ini kita gabungkan seperti itu ya. Jadi tidak asal digabungkan, karena gini, bisa jadi kita menggabungkan sel karena kita mengira tulisan kita di sel pertama ini kita unmerge ya. Kita mengira tulisan kita di sel pertama, sel A1 ini misalnya nggak cukup ruangnya ya. Maka kita tiba-tiba menggabungkan sel. Tidak, sebenarnya tulisan kita itu sebenarnya muat ya di sel A1. Misalnya gitu. Misalnya kita tulis bagaimana cara untuk menggabungkan sel itu ya. Ada beberapa kasus di mana di sel ini ketika kita tulis itu tidak terlihat gitu ya. Nah, ini bisa pakai wrap text ya. Bisa seperti ini ya, nanti pilihannya ada. Pilihannya di wrap text ini ya. Ya, atau shrink to fit ya. Ya. Atau merge cell tadi ya. Jadi ada 3 pilihan ini, wrap text ya. Kalau wrap text maka shrink to fit-nya ini sudah otomatis ya. Bisa jadi kita shrink to fit saja ya. Misalnya apa yang terjadi kalau kita shrink to fit ya, maka dia akan menyesuaikan ukuran selnya ya. Tulisannya kecil nggak kelihatan ya. Kalau seperti ini, tapi kalau kita perbesar dia kelihatan ya. Ya, jadi tidak sembarangan kita menggunakan merge cell ya. Kemudian setelah kita menggunakan merge cell, kemudian tadi sudah wrap text ya. Selanjutnya adalah border ya. Kan sudah kita simulasikan juga ya. Karena kalau ini di print maka tidak akan terlihat garis-garisnya. Maka caranya adalah kita blok kemudian border. Nah, ini ada banyak pilihan. Kalian bisa bordernya hanya sisi mana saja gitu ya. Ini bisa kalian pilih nanti. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu ya, kita ke perhitungan dasar ya. Perhitungan dasar seperti pengenalan operator ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, dalam kurung seperti ini ya. Ini operator dasar dalam
dalam matematika ya. Ini nanti akan kita gunakan dalam perhitungan di Excel. Gitu. Ya, sudah tadi kita sudah belajar bagaimana mereview ya, mereview yang kemarin, pertemuan kemarin. Ya, hari ini seperti biasa diperkenalkan dulu bagaimana menu ribbon yang tadi saya katakan ya. Kalau dulu tampilan lamanya hanya file gitu ya, insert page layout, tidak ada ribbon seperti ini ya, tidak ada icon-icon seperti ini. Nah, untuk di Microsoft Office 2010 ya, 2010 ke atas ini menggunakan ribbon ya. Sama seperti Microsoft Office yang lain ya, PowerPoint, kemudian Word, ini ada home, insert, page layout ada juga ya. Seperti biasa ini untuk kalian mengatur ya, besar atau kecilnya kertas yang ingin digunakan. Nah, formula kemarin kita sudah sedikit membahas ya, data ya. Di sini ini kalau kita ingin membuat database ya, nanti penggunaan jangka panjangnya ya, untuk expertnya maka menggunakan data ya. Kalau kita nanti akan menggunakan sort ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan sedikit di PowerPoint ya. Review ya, ini untuk di sini ada pilihannya, ada proofing, accessibility, insight, language, comment, protect ya. Kemudian view-nya di sini, tentu di sini kita bisa lihat ya, kita mau melihat apa saja yang mau terlihat di layar Excel kita ya. Kalau grid lines-nya kita hilangkan, maka garis-garisnya akan hilang ya. Headings-nya kita hilangkan, maka tidak ada ya. Tadi yang sudah kita sama-sama pelajari, headings itu adalah judul atas ya, nama dari kolomnya ya, kolom dan row-nya. Atau formula bar, ini formula bar ya, ini kita hilangkan, bisa juga ya. Seperti itu kurang lebih penggunaannya sama dengan Microsoft Office yang lain. Lanjut ya, misalnya tadi kita untuk pelajaran selanjutnya kita menggunakan sort ya. Bagaimana cara menggunakan sort? Misalnya kita tulis nomor, nama, kelas, pelajaran, ya, matematika, IPA, IPS, bahasa. Ini ya. Kita buat, kita merge and center ya. Ya, 11. Fajar Ahmadi ya. Faizan misalnya ya. Ini saya izin menuliskan namanya ya. Faizan Amare Rashad Afil Arfan Adia Adia Adib ya. Adib. Sini dulu ya, saya lupa. Ya misalnya kelasnya sama. Misalnya kita bedakan deh, kelas 7, 7, 8, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 7. Udah habis ya. Matematika nilainya
100, misalnya saya 100 semua ya. Maaf nih. Ya. Ini saya acak ya 80, 90, 70, 80, 6, 70, 80, 90, 100, 90, 80. Ini saya copy aja ya. Nah, jangan deh nanti karena kita menggunakan 70, 90, 80, 70, 60, 70, ini 0. 70, ya. Ini kita copy aja ya. Ctrl C seperti biasa, Ctrl C ya, otomatis. Nah, bagaimana cara menggunakan sort? Sort ini adalah untuk mensortir ya. Misalnya kita mau lihat berapa orang sih yang dapat nilai 100, enggak gitu maksudnya. Bagaimana kita melihat berdasarkan besarnya nilai ya. Yang nilainya besar siapa aja? Kita bloknya dari nama saja ya. Kemudian klik kanan, langsung ke sini data, kemudian sort. Kita sortnya by apa? Dari nilai matematika yang terbesar ya. Berarti kolom D. Nah, kolom D ini kan matematika ada di kolom D. Smallest to largest ya. Kita dari yang terbesar ke yang kecil. Maka ini nanti sudah tersortir dari yang terbesar sampai terkecil di pelajaran matematika. Gitu ya. Nanti ini semuanya berubah. Kita bisa lihat di sini nomornya berubah. Ya. Nomornya berubah ya. Jadi sesuai urutannya bukan sesuai nomor lagi tapi sesuai besarnya nilai matematika ya. Kita bisa samakan lagi misalnya tentang IPA ya. Kalau IPA berarti kita kolom E ya. Gitu ya. Ini smallest to largest ya. Kemudian bisa juga dari bahasa Arab sortnya by kolom G ini largest to smallest, dari yang terbesar ke yang kecil ya. Kalau smallest to largest dari yang kecil ke yang terbesar. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu kita mengurutkan secara manual. Paham ya? Ini untuk fitur sortir. Nah, selanjutnya kita menggunakan formula dasar dari fitur Excel ini ya. Misalnya kita mau mencari rata-rata. Rata-ratanya berarti kalau kita pakai rumus matematika kan sama dengan dalam kurung ya, ini plus ini plus ini plus ini dibagi 4 gitu ya. 100. Nah, ini tidak perlu kita tuliskan semuanya di rumus, langsung kita arahkan kursornya ke ujung ya, ke ujung kotak di sebelah kanan bawah, langsung kita tarik. Maka dia otomatis seperti itu. Ya, itu adalah rumus dari rata-rata. Tapi Excel menyediakan bagaimana kita menggunakan rumus ini ya. Sama dengan average. Ya, ini adalah untuk rumus rata-rata ya. Kita blok, maka nanti kita lihat hasilnya akan sama. Ya. Ini adalah rumus dari rata-rata. Seperti itu ya. Baik, kurang lebih ini dulu di video kita sesi kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.